Begitu saya masuk kamar belakang, lemari kan saya kunci makanya. Saya buka lemari, memang ada, kardusnya putih makanya. Saya nggak ngerti makanya. Itu uang 100 ribuan? 100 ribuan itu makanya. Kira-kira berapa tuh Mas? Yang nggak jauh dari 1 lah. 1 M? Iya. Wujudnya yang memang asli buaya itu. Yang saya ingat itu, ya itu yang di rumah itu. Terus saya naik ke atas, itu luas makanya. Kayak kamar tapi luas sekali makanya. Gitu dia berbalik, saya lihat jalur apa, kalau ini apa ya, tulang ekor atau tulang rusuk itu namanya. Itu sisik semua. Ini nggak bisa diobatin. Wah, saya tambah merinding makanya, sama les-lesan lah. Ini nggak bisa, nggak mungkin ada yang bisa ngobatin. Kecuali kamu ambil air dari tempat kamu yang ritual itu. Merinding satu, kenceng bisa merinding, emang sampai merinding. Nah, setelah kejadian itu Mas John juga belum kapok aja ya? Ya. Kali ini, Mas John yang selalu penasaran dengan dunia pesugihan mencoba untuk bertemu dan berinteraksi dengan sosok Nyai Bajul Inten yang merupakan ratu kerajaan siluman buaya. Sang ratu yang jatuh hati lalu menawarkan harta kekayaan kepada Mas John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat MM dimanapun sobat berada, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dari Mang Ai dan tim mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mas John, apa kabar Mas John? Alhamdulillah sehat, Mai. Gimana lebarannya? Lancar? Ya lancar. Mudik kemana nih? Mudik kemana? Nggak mudik. Nggak mudik? Karena saya asli orang sini, Mai. Jadi istri juga orang sini. Keluarga di sini semua? Keluarga ya? di sini semua. Oke Mas John, ini kisah entah yang keberapa kali ya, betul, saya juga nggak ngitung nih. Betul. Pesugihan lagi, sengaja atau tidak sengaja nih? Ini secara apa namanya, sengaja tidak sengaja Mai. Dibilang sengaja ya saya istilahnya apa ya, jadi nggak disengaja, dibilang disengaja ya karena saya punya niatan ke situ. Jadi kepengen juga gitu? Kepengen ya, karena dimingi-mingi gitu Mai. Saya tuh. Jadi Mas John ini selalu ditawari pesugihan ya, aneh. Iya. Kenapa ini badannya ada apanya? Nggak ngerti saya Maya. Malah yang dalam perjalanan ini sebelum saya mendatangi tempat tersebut Maya, itu saya di jalan itu sudah mengalami hal-hal mistis yang banyak. Selalu aja ya? Iya. Oke. Selalu ada, selalu. Nah, gitu. Sobat, yang ini pesugihan siluman buaya putih. Benar. Gimana kisahnya? Kita simak bersama ya. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Idola kita Mas John. Begini Mang Ayah, itu kejadiannya tahun 2002 itu Mang Ayah. Anak saya itu baru berumur 1 tahun kurang. Itu anak saya itu. Terus di situ saya lagi semangatnya kerja Mang Ayah. Bongkar muat terus. Nah, itu waktu itu keneknya bukan si Jibul. Keneknya Wagimin itu yang saudaranya Jibul itu. Si Wagimin itu yang saudaranya Jibul dari kampungnya sana itu. Saya itu lagi semangatnya itu Mang Ayah, kerja. Pulang ada yang nangisin, istilahnya anak gitu tuh, ada anak bisa terhibur sama anak. Anak saya waktu itu usia belum genap 1 tahun, 1 tahun kurang. Biasanya DO muatan banyak, nah waktu itu DO muatan sepi Mang. Sepi, akhirnya ya saya nganggur 2 bulan ada Mang. Padahal di situ saya lagi semangatnya nyupir Mang. Itu saya kan berarti saya diangkat tahun 99. Tahun 2002 itu berarti saya baru 3 tahun nyupir. Itu lagi semangatnya. Disuruh berangkat kemana aja mau saya mau. Nah, waktu itu pas sepi. Nah, sepinya itu ya kira-kira 2 bulan saya nganggur. Saya ngubungin teman saya itu yang ada di Kabupaten Kuningan. Saya ngubungin teman saya, kan teman saya bawa bis pariwisata Mang Ai. Bawa bis pariwisata. Saya ngomong sama si Soleh. Gimana kata saya itu, ada sarapan nggak? Kalau kamu mau sih berangkat aja 3-an. Jadi kenek 1, supir 2.
Ya udah nggak apa-apa kata saya. Jadi saya tuh bawa bis pariwisata, supirnya 2 makanya. Supirnya tuh 2, kenaik 1. Nah saya ingat makanya, waktu itu bulannya bulan Rajab. Kalau bulan Rajab kan pasaran orang ziarah makanya. Kebenaran John ya, ini ada ziarah tur Wali Songo. Ya udah nggak apa-apa kata saya. Tambah lumayan kan makanya saya. Akhirnya saya ikut sama si Soleh. Ya gantian gitu, gantian nyupir, supir 2 kenaik 1. Nanti tenang ya kalau masalah komisian sih ya kita per aja lah kan gitu. Akhirnya saya muter ziarah Wali Songo makanya sampai ke Madura, sampai ke Mbah Syekhona Khalil Bangkalan, sampai ke situ. Yang namanya juga ziarah Wali Songo ya. Nah akhirnya tuh pulangnya itu lintas selatan dari Blitar, jalan Blitar. Nah ke Blitar mampir ke makam Soekarno. Kita buang dulu ke Blora. Nah ke Blora ke makam Kartini itu ziarah Wali Songo tapi ya ada tempat-tempat lain yang diziarahin. Nah terakhir saya ke Banten. Terakhir saya ke Banten ke Syekh Maulana Hasanuddin. Terus pulang lagi ke Cirebon. Nah waktu itu si Soleh ngomong gini. Nanti yang gelombang kedua yang berangkat kamu aja. Karena saya udah percaya sama kamu kan. Dia tuh agak ragu ke saya tuh makanya. Karena apa? Karena saya biasa bawa truk, suruh bawa bis gitu tuh makanya. Suruh bawa bis walaupun ini kan bis pariwisata bukan bis umum makanya. Kalau bis umum kan gejos-gejosan gitu. Ini kan pariwisata santai. Jadi istilahnya yang pertama itu si Soleh masuknya ngetes saya makanya bisa nggak bawa bus gitu. Nah terus yang gelombang kedua ziarah kedua itu masih di bulan Rajab makanya. Yang gelombang kedua itu saya suruh berangkat sendiri. John kamu ini sekarang nggak muter ke Wali Songo nggak. Nah sekarang bawa rombongan ke Tasik. Oke lah boleh kata saya. Akhirnya saya membawa rombongan ke Tasik ke Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Gimana rasanya truk dengan bus? Ya memang beda. Enak mana? Ya enak bus, aslinya enak bus. Ada AC kan, lagi ya? Ke satu dari perpernya kan pakainya suspension apa itu namanya. Kalau bus kalau truk kan per biasa makanya. Per daun itu ya? Iya per itu. Kalau bus kan beda lah dari chambernya apa remnya kan beda semua. Nyaman lah. Pokoknya. Nyaman memang dikemudikan nyaman itu. Nah berarti si Soleh ini termasuknya yang bawa saya yang pertama itu dia tuh ngetes saya. Akhirnya saya pulang dari Pemijahan, nah, baru nganterin rombongan ziarah ini ke salah satu kecamatan. Saya kan naikin itu kan di salah satu kecamatan makanya ibu-ibu lah gitu rombongan. Ya, saya anterin ke situ, saya langsung pulang ke Gerasi. Nilai saya dikasih komisi segini sama bos. Akhirnya ya komisi tetap bagi 2 sama si Soleh walaupun Soleh nggak berangkat tetap bagi 2. Nah dari situ nggak ada rombongan ziarah itu makanya. Saya di rumah dapat 3 hari setelah bawa mobil bus itu. Bos truk saya itu ngebel saya kembali. Nah setelah ngebel saya, John berangkat, oke saya berangkat. Itu muat biji plastik di Anyer. Muat biji plastik di Anyer buat bongkar ke Cirebon. Itu deket lah di Cirebon. Setelah itu bawa biji plastik itu sebelum nyampe di Cirebon itu saya ngalamin kecelakaan makanya. Jadi jam 11 malam makanya. Di Pantura lah, enggak saya sebutkan tempat dan itunya detail enggak saya sebutkan enggak berani. Karena itu di jalur Pantura, saya itu entah saya yang ngantuk, entah halusinasi, entah apa. Si Mas Gimin lagi tidur. Kenaiknya Mas Gimin, saya kan bawa truk lagi kembali bawa truk, kenaiknya itu Mas Gimin. Entah halusinasi saya, entahkah saya ngantuk atau gimana, itu jalan jadi 3 makanya. Mobil saya malik di situ makanya. Mobil saya malik ya karena tipu daya mereka mungkin lah. Jalan yang tadinya 2 jadi 3 makanya. Intinya saya ditipu daya lah sama makhluk-makhluk seperti itu. Saya malik, saya nggak sadar, tahu-tahu saya ada di rumah sakit. Saya ingat saya tuh ada bisikan,
istighfar gitu, nggak tahu kakak saya ada di samping, kakak saya yang nuntun saya itu kakak saya. Terus saya sadar, tuh kakak saya langsung nangis nyikep saya. Nyikep saya, untung kamu nggak apa-apa, posisi mobil kamu parah gini-gini. Saya ingetnya sama Mas Gimin, karena Mas Gimin kan tanggung jawab saya, makanya. Itu alhamdulillah Mas Gimin nggak apa-apa. Ya udahlah nggak apa-apa. Nah cuman dalam apa ya fase-fase koma, berarti masuknya kan koma ya, masuknya kan saya koma, makanya. Saya nggak sadar sih makanya. Koma atau pingsan saya nggak ngerti lah. Intinya saya nggak sadar lah. Nah, dalam tidak sadar itu saya tuh seolah-olah dibawa sama kakek-kakek, makanya. Ditunjukin rumahnya, itu rumahnya di bawah pohon, pohonnya besar, rindang, adem banget, makanya. Adem banget. Saya 3 hari di rumah sakit, ya rumah sakit tersebut sempat tutup sih, tapi sekarang udah buka lagi rumah sakit tersebut. Saya pulang, dapat 3 hari koma, saya pulang, kan masih ada luka-luka ringan gitu makanya, luka-luka ringan. Terus Wagimin main ke rumah, gimana Kang, bener-bener sehat dah, bener-bener fit dah badannya. Iya Mas, kata saya tuh, ya mungkin nantilah berangkatnya nanti aja, kata saya. Iya sing waras disit, kata Mas Gimin tuh. Nah saya tuh selalu berpikir terus makanya, dalam masa-masa tidak sadar saya tuh waktu kecelakaan tuh, saya asa pernah ngelihat tempat itu tuh, asa pernah makanya. Asa pernah. Nah, saya bener-bener sehat, mobil saya kan belum jadi makanya. Mobil parah makanya, baknya sampai sigar tuh, baknya sampai sigar. Itu untung barang tidak dijarah, itu barang mahal itu mah. Itu untung barang tidak dijarah itu, masyarakatnya tuh nggak menjarah tuh. Saya tuh asa pernah lihat tempat ini, asa pernah lihat. Akhirnya begitu saya benar-benar sembuh, saya ikut gandul makanya. Jadi gandul tuh bahasanya orang supir kenek sih, kalau gandul tuh ikut rewang-rewang lah gitu. Tapi sebelumnya saya ikut gandul kan saya ditawarin sama bos, kamu berangkat aja dulu, bawa mobil orang, nyarap aja dulu. Enggak lah, saya gandul aja Bu. Saya gandul, bantu-bantu. Jadi saya di situ gandul makanya. Nah, saya tuh di daerah istilahnya Pantura itu makanya, mata tuh mandangnya ke samping terus makanya. Di mana nih tempat makanya. Sampai saya ikut bongkar, waktu itu bongkar ke Tangerang. Kok nggak ada ya tempat itu makanya. Yang gambaran pohon besar rindang, di bawah pohon rindang itu ada rumah kecil yang enak tuh. Yang ada gambaran dalam masa-masa saya tidak sadar. Saya nyampe ke Tangerang itu kok nggak ada ya. Seingat saya itu di daerah Pantura saya pernah melihat itu lokasi tersebut saya pernah melihat. Nah, setelah dari Tangerang terus muat lagi pulang ke Cirebon. Saya kan waktu itu kan gandul makanya. Bukan bawa mobil sendiri, gandul. Memang gandul saya waktu itu. Waktu pulangnya aneh makanya. Nah waktu berangkat kan itu siang makanya. Nah pulangnya malam. Nah dalam malam hari itu ada makanya. Si pohon besar yang rumah kecil tuh itu ada. Oh kok ada? Kemarin waktu saya berangkat ke Tangerang kok nggak ada. Oh, udah saya tengerin titiknya itu makanya. Saya tengerin titik itu. Cuman saya nggak turun waktu itu nggak. Si supir saya sebut aja namanya Badia makanya teman saya tuh. Cuman saya nggak ngomong bad, saya turun, enggak. Cuman saya tengerin, oh di sini patokannya, udah. Begitu bongkar, ya biasa seperti biasa. Saya orangnya kan penasaran. Saya datengin tempat itu, memang ternyata nggak ada makanya. Saya datang ke situ kalau siang memang nggak ada. Udah. Berarti kan ini benar-benar pohon goib dan rumah nggak bener lah ini, rumah goib juga lah. Begitu siang maghrib saya duduk aja makanya. Itu iya kelihatan akhirnya makanya. Memang sih di pinggir sungai besar makanya. Jadi ya memang sungainya besar lah, nggak sungai kecil. Saya malam doh, tahu-tahu planong sendiri rumah tuh makanya. Prosesnya gimana nggak tahu. Tahu-tahu itu rumah ada aja di bawah pohon itu. Ada listrik lampu? Nggak ada. Itu memang lokasinya jauh dari
perkampungan, tapi di Jalan Pandura. Di Jalan Pandura, cuman jauh dari perkampungan. Itu tahu-tahu rumah itu prosesnya gimana, tahu-tahu ada aja makanya. Rumah apa? Gubuk? Rumahnya ya rumah biasa, bilik kayak gini aja. Bilik ya, bilik, pakainya bilik. Nah, saya pantau saya nggak berani ke situ. Akhirnya saya mikir gini, saya jauh-jauh dari Cirebon. Kalau nggak nyampe ke situ ya mubazir dong makanya. Kan gitu. Yang namanya saya kan penasaran itu. Saya turun, manusianya ya ada. Saya bilang gini, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu nggak ada yang nyambut makanya. Nggak ada orang, nggak ada apa. Cuman dari belakang itu datang sambil dihem, gue lihat siapa cung ya, bilangnya gitu. Gue lihat siapa cung, cari siapa. Nah, gitu. Enggak bah, saya nggak cari siapa-siapa, cuman kayaknya enak rumahnya buat ngadem. Cuman pikiran saya kan nggak ke situ larinya makanya. Dalam hati saya, pikiran hati saya kan larinya ke situ. Larinya saya tuh mau ngoreksi bener apa enggak mimpi saya nih. Apa maksudnya bukan mimpi, alamat yang datang pada waktu saya kecelakaan itu. Begitu kakek masuk, saya terangin makanya. Saya terangin nih kek, terus terang saya John dari kota ini, saya datang ke sini, saya tuh mempunyai rasa penasaran karena saya waktu mengalami kecelakaan di situ, saya dikasih alamat, maksudnya alamat petunjuk lah. Ini petunjuknya saya jabarin semua, petunjuknya. Nah si kakek itu bilang, oh ya berarti yang ditunggu orangnya kamu. Bilang seperti itu sama saya. Saya diem aja, maksudnya ditunggu itu apa? Ya berarti yang ditunggu sama Nyai Ratu itu kamu. Bilangnya begitu. Nah kalau saya kan istilahnya saya nggak dalam artian saya nggak sengaja, saya nggak tahu yang dulu asal usulnya di sini ada rumah itu kan saya dari petunjuk fase-fase masa-masa saya waktu tidak sadar itu maksudnya saya yang ditunggu tuh apa? Saya bilang gitu sama si kakek itu. Ya pokoknya kamu yang ditunggu kamu ada jatahnya di sini. Bilang gitu. Oh ya udah kalau gitu. Kata si abah itu, gimana mau langsung sekarang atau besok? Kalau mau besok silakan, kamu kesini datang jam segini lagi. Kalau siang percuma nggak ketemu kan tadi juga siang nggak ketemu. Iya kata saya. Saya di situ udah punya pikiran bahwa saya ini berkomunikasi dengan makhluk gaib. Sudah punya pikiran itu Akhirnya saya pulang, naik lagi ke jalan, nunggu teman, ada teman. Saya keprokin, melu balik kata saya. Habis kemana? Habis ke saudara, kata saya bilang gitu. Begitu saya pulang, saya gelisah di rumah tuh Gelisah tuh dalam artian saya tuh aslinya ingin cepat ketemu sama Ratu itu, ingin cepat ketemu. Karena dalam alamat yang datang itu cantiknya Audubila Cantiknya itu Audubila, bener-bener cantik. Sebenarnya sih saya penasaran, cuman saya tahanlah. Besok lagi gitu, persiapan untuk besok gitu. Nah setelah besok, saya berangkat dari rumah sore. Sengaja karena kira-kira datang di sana tepat waktu gitu tuh malam lah istilahnya nggak siang gitu. Waktu di rumah itu istri saya juga udah ngomong mau kemana Pak? Ya mau jalan-jalan aja lah kata saya tuh bilang gitu. Alasan saya mau ke Mas Gimin. Mau main ke kontrakannya Mas Gimin, saya bilang gitu. Enggak bilang mau terjun lagi ke dunia gitulah Jadi bener tak mau main ke rumahnya Mas Gimin? Iya kata saya tuh. Jadi istri saya kan gak ikut. Nah kenyataannya sih kan saya lari ke situ karena saya udah terbayang-bayang nih perempuan ini cantik Si Ratu ini cantik, benar-benar cantik. Itu tipu dayanya Setelah saya nyampe di jembatan itu saya turun. Iya rumah udah ada. Memang kalau sudah petang ada itu rumah itu. Memang jauh dari jalan ya? Kalau dari jalan sih paling 100 meter juga kurang. Saya turun
Jadi turun gitu? Iya, jalan kan di atas makanya. Jalan di atas ini turun. Ini jembatan nih. Ini jembatan, saya tuh turun. Turun ya dari jembatan kelihatan lah. 100 meteran kurang lebih segitu. Ya biasa. Assalamualaikum. Ya datangnya dari belakang lagi. Wis tekan. Bilangnya gitu. Udah nyampe, iya. Saya tuh. Ayo ke sana, nanti sih kata saya tuh capek. Oh siap. Ya nggak apa-apa sok, kamu istirahat dulu. Jadi saya istirahat, itu sekitar jam 11 saya ketiduran makanya. Saya ketiduran, saya dibangunkan. Bangun, ayo ke sana aja udah ditunggu kamu. Bilangnya gitu. Itu yang bikin saya penasaran tuh cantik itu makanya. Cantik, perempuan itu cantik, ratu itu yang disebut ratu itu cantik. Saya ke sana. Begitu di sana yang bikin saya kaget makanya. Kok nggak diajak di istana, nggak diajak apa makanya saya tuh nggak diajak ke rumah makanya. Karena apa? Dalam alamat yang datang waktu saya koma itu di sana istana megah makanya. Begitu diajak sama si kakek, kok saya bukan di dalam istana, nggak diajak masuk ke istana. Jadi di sana itu apa ya bahasanya ya? Bakau, kalau bakau apa? Api-api lah. Brayo kata kalau orang sini sih. Brayo itu bakau ya, hutan bakau ya makanya yang ada di pinggir laut itu, di muara itu. Ini sudah dekat lautnya makanya. Sudah masuk muara lah. Itu di situ pohon bakau tuh rindang makanya, banyak pohon bakau. Banyak. Orang lumpur sampai segini makanya saya jalan tuh plekok lumpur tuh. Begitu udah begitu udah mau dekat, itu saya ngelihat makanya. Jadi ngelihat kayak ranggon tuh makanya. Kayak ranggon, cuman pakainya papan, apik bagus di situ. Nah, di situ itu memang kalau orang yang benar-benar niat ya juga ada. Yang kayak saya ya memang saya sih bukan mau sengaja main. Tadinya datangnya dari masa koma saya, alamat datang dari istilahnya bisa dikatakan alam bawah sadar saya lah, bisa dikatakan itu. Yang memang yang sengaja datang ke situ ada, yang tahu ada makanya. Yang sengaja datang ke situ ada. Saya diajak naik, nah di situ kan jadi ada gentong besar makanya. Gentong besar itu isinya air khusus, ya itu yang tadi saya kan blekok lumpur tuh makanya. Sampai ngeblekok lumpur. Kata saya tuh kayak waktu datang ke alamat saya itu waktu saya koma itu kok nggak begini tempatnya. Udah kamu diem aja, bilangnya gitu makanya. Bilangnya tuh gitu. Udah kamu diem aja. Nah, lalu saya duduk, si kakek duduk, itu kakek itu sempat nemenin saya lama makanya. Si kakek tuh, jadi dia tuh telanjang dada makanya. Nggak pakai baju, terus pakainya komprang hitam. Itu dia nggak pakai baju. Yang saya nggak ngertinya, dia duduk nggak jauh dari saya. Yang bikin saya nggak ngerti dari mana kemenyan, dari mana dupa, dari mana korek api. Saya tuh lihat tahu-tahu ada kedupan, ada dupa, ada ukup-ukup. Di situ tahu ada aja mangai. Yang bikin aneh saya itu. Setelah agak lama itu kakek pergi. Si kakek pergi, udah ya ditunggu sebentar lagi datang. Si kakek itu pergi, nah perginya nggak kedengeran mangai. Perginya itu nggak kedengeran. Udahlah diem aja saya tuh. Nah, terus begitu datang satu orang, rambutnya dikucir tuh mangai. Tinggi besar. Cuman wajahnya wajah manusia mangai. Bukan wajah yang menyeramkan gitu. Ininya dikucir. Si ininya tuh dikucir. Cuman kakinya kaki buaya mangai. Itu yang namanya Ki Jagabanda mangai. Itu dia itu namanya Ki Jagabanda. Saya Ki Jagabanda, dia berdiskusi sama saya mangai. Saya Ki Jagabanda, saya pengawal dari Nyai Ratu Bajul Inten. Memang kamu orang yang ditunggu, tapi kamu siap atau enggak?
menanggung resikonya, bilang gitu Mang. Saya diam nggak ngejawab, nggak bilang saya siap, nggak. Saya nggak ngejawab. Padahal belum mengutarakan maksud atau Belum. keinginan, Belum ada. Langsung ditanya begitu. Langsung ditanya seperti itu. Karena memang orangnya saya yang ditunggu. Itu belum berubah Mang. Belum berubah. Maksudnya suasana belum berubah. Cuman saya tidak tahu datangnya Ki Jagabanda itu dari mana, nggak tahu. Tahu datang, begitu datang sambil sedekap tinggi besar, terus ininya dikuncir, bilangnya gitu, saya Ki Jagabanda. Istilahnya kalau bahasa sekarang si bodyguardnya lah. Saya ini pengawal dari Nyai Ratu Bajulinten, bilangnya gitu. Dimas Bajulinten bilangnya. Saya nggak jawab, dia. Nah, dalam diam saya itu tahu-tahu ini berubah Mang. Si suasana suasana berubah. Pertama yang saya lihat tuh kelambu dulu tuh Mang. Renda-rendanya bagus pisan Mang. Itu di situ nggak ada yang namanya hutan bakau tuh. Yang tadinya hutan bakau, begitu Nyai datang, Nyai Bajulinten datang, robah jadi istana. Ya pengawalnya wujudnya seperti itu semua Mang. Pengawalnya wujudnya rambutnya dikucir, cuma kakinya kayak itu semua. Nah, waktu itu saya perasaannya tenang aja Mas. Nggak punya perasaan was-was, nggak punya perasaan apa. Itu waktu saya merhatikan dia, saya ingat yang di rumah itu. Pikiran saya itu aja Mang. Pikiran saya, aduh, langsung ingat yang di rumah. Cuman nggak sampai pikiran yang berlebih lah. Cuman ingat anak istri aja di rumah. Itu ngebayangnya anak istri aja di rumah. Wah itu dia narik saya berdiri Mang. Begitu berdiri saya naik tangga, kira-kira 5 tangga lah Mang. Itu 5 kira-kira 5 undagan itu di situ ada sosok yang istilahnya wujudnya yang memang asli buaya itu. Dalam saya naik umpak 5 tangga, saya lihat kanan sama kiri memang ada buaya 2. Buaya itu, wujud asli buaya. Tetap aja saya nggak ngerasa begitu enggak. Yang saya ingat itu yaitu yang di rumah itu. Terus saya naik ke atas itu luas Mang. Kayak kamar tapi luas sekali Mang. Kayak kamar. Nah di situ ada satu tempat peristirahatan yang namanya Marcukunda tuh Mang. Ya tempat tidurnya raja, para permasyuri kan itu namanya Balai Marcukunda itu disebutnya itu. Itu di situ saya lihat ada Balai Marcukunda, saya diajak ke situ Mang. Begitu saya diajak ke situ, kakinya mulus Mang. Ininya mulus semua. Cuman begitu itu di sini ya tulang rusuk di jalur tulang tengah itu sisik semua Mang. Begitu dia berbalik, saya lihat jalur kalau ini tulang ekor atau tulang rusuk itu namanya, itu sisik semua, sisik buaya itu. Memang cantik sekali Mang. Akhirnya saya ditidurkan sama dia. Dia juga tidur tapi tidak sempat Mang. Istilahnya ya punten tidak sempat digauli sama saya. Karena dalam pikiran saya ke rumah terus Mang. Dalam pikiran saya ke rumah terus. Nah, setelah itu dia ngomong sendiri. Sudah Mas, jangan terlalu dipikirkan. Memang itu yang ada di pikiran kamu, tapi kamu bisa sembuh, bisa menghilangkan pikiran kamu dengan ini Mang. Dengan ini tuh dengan uang Mang. Itu dengan uang dia tunjuk tuh itu ada sekitar jadi susah Mang ngebicarakan ya susah ya karena dia goib. Kalau goib kan bisa jadi mata kita yang dibalik Mang. Itu uang terlalu banyak bagi saya.
lupakan pikiran itu, bisa ketutup sama itu, bisa dilupakan dengan tuh. Saya lihat tuh uang makanya. Ya tumpukan ya, tingginya semeter sih ada Mas, cuman panjang. 1 meter cuman panjang tuh makanya. Apakah mungkin dalam hati saya ini bisa keangkut? Anehnya dia ngerti. Padahal saya cuma bicara dalam hati. Apakah mungkin ini bisa diangkut ke rumah saya? Saya dalam hati loh, Mai. Dia bilang, dia menjawab omongan yang di dalam hati saya. Kalau Mas mau ini bisa diantar ke rumah. Bilang gitu. Tapi semuanya rata-rata kalau orang muja sih memang digambarkan seperti itu, tiba-tiba kan ada di rumah. Semuanya memang begitu. Itu lama, Mai. Malam itu terasa lama. Kalau Mas mau, sok silakan. Nanti saya diantar, kata dia itu. Setelah obrolan itu, saya menanyakan, Mangai. Menanyakan begini. Kalau iya ini diantar, jangan semua, kata saya. Coba kamu bisa nggak mengantarkan ke sana? Ya bisa. Bilangnya begitu. Nah, terus imbasnya ke saya apa? Karena dia mengharap saya, makanya. Jadi imbasnya kalau Mas mau tahu ini imbasnya. Itu kan ada bantal, makanya. Bantal tuh dibalik, makanya sama dia. Kalau mau tahu imbasnya nih, bantal dibalik. Nah, dalam bantal itu ada gambar anak saya sama istri saya udah dipocong, makanya. Gimana? Sebenarnya itu siapa? Itu yang kalau mau tahu itu orang yang kamu cintai. Nah waktu itu kan makanya anak saya kan belum 1 tahun. Itu kan lagi lucu-lucunya. Waduh gimana rasanya. Memang berat itu makanya. Nah dia terus bilang begini, bisa diundur, bilangnya begitu makanya. Bisa diundur. Saya ngomong gini, jangan kalau bisa jangan itu ya, kata saya tuh. Yang lain saja. Nggak bisa harus itu. Terus dia bilang begini, karena saya ingin memiliki dia tuh jadi ingin memiliki saya, makanya. Jadi yang diambil tuh istri sama anak saya. Itu udah dilinting, makanya. Nah ya sudah aja, ini bisa diundur. Akhirnya saya dikasih itu, makanya. Percobaan ini, makanya. Saya ini dikasih 1 kardus, makanya. Coba lihat di kamar, di lemari, kamar yang belakang, di lemari, coba lihat kamu. Begitu pagi dia maksudnya suasana itu, makanya. Setelah dia ngomong, coba kamu lihat nanti di kamar belakang di lemari itu ada. Setelah ngomong begitu, makanya belum saya gaulin, enggak saya gaulin. Begitu saya bilang ya, saya keluar dari kamar itu. Enggak ada forum marah dia, makanya. Mungkin kalau marah ya seperti pesugihan yang lain, saya udah diuncilang, makanya. Lep lagi itu jadi apa namanya ya, jadi ranggon lagi, makanya tempat itu. Pulang ke rumah sekitar jam 11 siang lah, karena saya pulang dari situ pagi buta. Sekitar jam 11 siang saya ingin membuktikan, makanya. Kok tahu kamar saya ada 3 tuh, makanya. Rumah saya kamarnya ada 3 itu dia tahu. Di kamar belakang ada lemari, uang yang saya kirimkan ada di lemari umpang tengah, bilangnya gitu. Pas begitu saya masuk ke kamar belakang, saya juga deg-degan, apa iya apa enggak ini? Apa iya apa enggak? Begitu saya masuk kamar belakang, lemari kan saya kunci, makanya. Saya buka lemari, memang ada, kardusnya putih, makanya. Sebesar apa? Ya kalau Indomie kan panjang, itu mah persegi, 30 persegi lah. Cuman tinggi segini, 30 persegi, kardus polos itu. Saya nggak ngerti, makanya. Itu uang 100 ribuan? 100 ribuan itu, makanya. Kira-kira berapa tuh, Mas? Yang nggak jauh dari 1 lah. 1 M? Iya. Ada ya? Ada, nggak jauh dari 1. Nggak jauh. Nggak, kalau sampai 1,5 atau 2 M nggak mungkin. Paling 1 lebih sedikit. Ya segini kardusnya, terus lebarnya paling 30 sentian. Itu polos putih kardusnya. Rapih banget. Baru uangnya? Oh iya, baru semua. Cuman setelah itu saya kembali lagi ke situ, makanya. Saya ngomong sama si kakek itu.
saya dikasih satu kardus kayak. Ya, terus si Nyai Bajul Inten ini meminta tumbal anak dan istri saya. Tapi di situ ada tapinya, istilahnya bisa diundur. Dalam artian bisa diundur ini apa, Pak? Saya nggak ngerti nih. Kan bilang gitu saya, Mang. Ini belum deal-dealan, Mang. Belum deal-dealan. Kalau deal saya masuk lagi nikah, digauli, Mang. Ini belum deal-dealan. Karena memang dia senang sama saya, Mang. Orang yang ditunggu itu saya. Nah, ini belum deal. No. Maksudnya apa kayak ini bisa diundur? Jadi maksudnya begini, Cung, dia bilang. Ini kamu uang, dikasih uang kan? Saya kasih uang 1 kardus. Sebelumnya 1 kardus itu ada uang tingginya 1 meter, cuman panjangnya nggak tahu berapa kata saya. Berapa meter nggak tahu. Itu uang 1 meter tumpukannya itu. Nah jadi begini toh, Cung, jadi itu yang artinya diundur itu nanti perlahan-lahan, Mang. Jadi anak saya itu dalam kehidupan yang jarak 1 tahun, anak saya dengan istri saya itu kalau sakit nggak boleh diobatin. Ujian untuk sayanya. Jadi nggak semerta-merta saya langsung kaya, enggak, Bang. Nggak semerta-merta langsung kaya, itu ujiannya. Jadi kan saya tahu nantinya anak tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian anak mati. Coba bayangkan, Bang. Kalau saya udah tahu kematian anak saya, sok gimana rasanya? Itu ujian saya di situ. Nah setelah itu, oh ya kalau kayak gitu sih lebih baik saya digagalin aja kayak kata saya itu. Katanya dia yang nunggu saya. Akhirnya dia minta imbalan sama saya. Ya kalau kamu mau mutusin kamu kesana lagi. Aduh saya nggak berani. Tuh di situ baru saya merasa takut, Mang. Karena apa ya? Karena tadi itu sudah dijabarkan jelas sama si Abah itu. Bahwa ngambilnya itu enggak langsung datang uang langsung langsung mati, enggak, perlahan-lahan. Kalau misalkan anak saya sakit enggak boleh dibawa ke dokter, sedangkan tahu anak saya bakal mati nih, tahun sekian, bulan sekian, jam sekian anak saya bakal mati. Bayangkan orang tuanya siapa yang tahu seperti itu. Kalau istri mah enggak tahu lah, bisa cari lagi. Ini anak, Bang. Akhirnya saya ngomong sama si kakek untuk memutuskan gagal. Kalau diri saya oke, boleh. Kalau diri saya. Tapi kalau sampai yang lain dari saya, janganlah, apalagi anak. Si kakek ngomong, kalau kamu mau mutusin ya kamu kesana lagi. Nah, saya bilang kalau saya kesana ya takut kayak. Kalau kamu takut ya hati-hati, di rumah kamu nanti ada apa-apa. Jadi saya waktu malam itu nggak memutuskan untuk pertemuan lagi, Mang. Saya langsung pulang ke rumah, Mang. Begitu langsung pulang ke rumah, pagi ya pulang ke rumah, itu istri saya sakit, Mang. Istri saya sakit, anak saya sakit. Itu langsung saya bawa puskesmas, nggak ada penyakitnya. Demam. Jadi demam itu kayak nggak wajar. Kalau waktu datangnya panas ya sampai kayak dibakar. Makanya. Kalau waktu datangnya dingin lebih digencet kayak dari es batu lah gitu, makanya. Nah, di waktu sakit itu makanya istri saya dengan anak saya itu cuman ya sakitnya nggak lama, cuman 3 hari, itu kan bisa diatasi sama orang-orang yang mempunyai apa ya, ilmu linuih lah istilahnya. Itu kakak ipar saya, ya kakak iparnya itu dekat sama yang disebutnya ulama, sesepuh gitulah, makanya para kiai lah, para orang-orang alim lah. Akhirnya saya minta tolong ke guru-gurunya kakak ipar saya. Dia datang, itu malam itu sempat bilang gini, Mang, istri saya tuh, kalau anak saya sih belum bisa ngomong ya, 1 tahun juga kurang, itu merinding, Mang, itu merinding tuh merinding. Gitu. Istri saya sempat bilang gini, saya mau pulang. Pulang kemana, ini rumah kamu? Kata saya tuh, ya pokoknya saya mau pulang, bilangnya gitu. Terus rombongan itu datang, itu sampai orang 6, Mang. Yang nambahin, yang ngobatin istri saya orang 6. Rombongan itu datang, akhirnya si rombongan itu ngomong, kamu jangan macam-macam,
dengan pesugihan. Berarti dia tahu Mangai bahwa istri saya mau dibawa tuh belum tentu kaya. Nggak mungkin kaya kamu melakukan pesugihan. Bahkan saya juga tahu sudah ada barang yang ada di dalam rumah ini, barang tersebut dari Ratu Buaya tersebut. Bilang gitu. Coba barangnya apa? Bukan barang, kata saya, Mak, bilangnya gitu. Kalau orang sini kan bilang orang tua kan mama, Mangai. Bukan barang, Mak, kata saya tuh. Apa? Uang. Coba lihat uangnya. Dilihat uangnya nggak ada, Mangai. Yang di lemari itu. Uangnya itu nggak ada, padahal udah lama itu, udah 4 harian. Begitu dilihat, uangnya nggak ada. Waktu pulang ke sana ada? Ada, Mas iya Janet memang, ada? iya membuktikan, wah iya ada. Dalam kardus? Dalam kardus. Ini kardusnya juga nggak ada? Kardusnya juga nggak ada. Kardus putih polos tuh, Mas. Kardusnya juga nggak ada. Nah, itu orang 6, kakak saya sama saya. Maksudnya yang ngobatin istri saya itu orang 6, saya dan kakak saya. Setelah itu ini nggak bisa diobatin. Wah saya tambah merinding Mangai, sama les-lesan lah. Ini nggak bisa, nggak mungkin ada yang bisa ngobatin. Kecuali kamu ambil air dari tempat kamu yang ritual itu. Merinding satu, kenceng pisan merinding emang sampai merinding. Kamu ambil air di tempat yang kamu ritual tadi, itu baru bisa nyembuhin istri kamu. Kalau kamu belum ngambil air dari tempat kamu yang ritual itu, kamu nggak mungkin bisa nyembuhin istri kamu. Saya di situ terbuka Mangai, terbuka. Begini Mama, kata saya tuh, saya tuh di sana diajak di tempat ini, sampai di tengah hutan bakau itu ada ranggon, ada peranggonan itu, di situ memang ada pedasan. Terus saya lewat muara, nyebrang muara dulu. Nah, yang saya ambil itu air yang di mana gitu Mangai. Apakah yang di muara, apakah yang di pedasan itu, yang di gentong itu. Untung para ulama ini, golongan kiai ini yang nambahin, yang ngobatin istri saya bilangnya gini, udah yang di muaranya juga nggak apa-apa. Karena istananya itu aslinya adanya di muaranya itu Mangai. Berarti asli istananya Nyai Bajul Intan itu adanya di muara itu, bukan di tempat peranggonan itu. Gitu. Akhirnya saya siang ke sana. Kalau siang kan nggak ada rumah itu Mangai. Rumah si kakek itu nggak ada, si Abah itu nggak ada. Saya turun langsung ke muara, ambil airnya Mangai. Saya bawa pulang, dimandikan istri saya pakai air itu. Anak saya dimandikan pakai air. Alhamdulillah Mangai, sehat. Sampai sekarang, alhamdulillah. Tuh obatnya itu Mangai dari situ. Terus sampai sekarangnya juga nggak ada penampakan atau dari situ yang saya pernah laku tirakat itu di situ melakukan pesugihan itu nyerang ke rumah saya nggak ada. Alhamdulillah. Nggak dikejar-kejar lagi? Nggak, karena saya juga belum makan uangnya. Nah sempat ada Pak Kiai itu ngomong. Ulama itu sempat ngomong, untung kamu belum makan uangnya. Kalau kamu makan uangnya habis kamu. Bilang kayak gitu. Terutama keluarga kamu. Kalau kamu nggak mungkin kena. Orang dia lagi ngincer kamu, lagi suka sama kamu. Yang dia bantai itu istri dan anak kamu. Bilangnya gitu Mai. Luar biasa ya. Iya itu kisah ini saya. Mas John selalu yang kena tuh anak istri. Anak istri orang yang tersayang. Orang tersayang yang nggak ngerti itu saya Mai. Begitu. Sering kali Mas John menawarkan diri sendiri tapi nggak pernah diambil. Sering Mangai. Itu udah beberapa kali saya menawarkan diri saya. Udah beberapa kali. Tapi anehnya yang diincar tuh kalau nggak orang tua saya, anak istri saya. Kalau nggak orang tua saya, anak istri saya gitu. Padahal saya udah beberapa kali Mangai menawarkan saya sendiri. Bisa dikatakan kalau zaman sekarang modernnya bilangnya jual umur atau apa. Itu saya sudah kenyang melakukan itu Mangai. Nah setelah kejadian itu Mas John juga belum kapok aja ya? Ya untuk sekarang sih sudah. Kalau sekarang udah? Iya. Pada waktu itu? Nah, pada waktu itu belum. Masih terus berlanjut? Masih terus, makanya saya ini mengulik semua. Dikeluarkan semua kisah saya ini kepada untuk pengetahuan. Untuk pengetahuan dan ya
jangan itulah, jangan mau ditipu daya sama bangsa-bangsa yang seperti itulah, istilahnya makhluk-makhluk seperti itulah. Oke. Karena itu tipu daya semua intinya. Baik, Sobat Malam Mencekam, kembali kisah Mas John menambah wawasan tentang dunia pesugihan ya. Terima kasih Mas John, kita Ya, tunggu kisah sama-sama. yang lainnya. Iya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mangga ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.